Demikian sambutan Ketua Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah disampaikan oleh Bapak Aib Syafruddin. Selanjutnya, tibalah kita pada acara inti untuk hari ini, yakni Tabligh Akbar umat Islam dengan tema memperjuangkan aspirasi umat Islam di Indonesia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ja'far Umar Thalib. Untuk itu, kepada Al-Ustadz Ja'far Umar Thalib, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Tengah atau yang mewakili, segenap pejabat Muspida tingkat 1 dan segenap pimpinan ABRI dan kepolisian, segenap bapak-bapak pejabat Muspida tingkat 2, dan saya hormati segenap hadirin kaum muslimin yang saya cintai. Kita menyaksikan kejadian dari perjalanan hidup bangsa ini, dan sekarang adalah generasi ini di mana perubahan yang terjadi dipaksakan untuk kita jalani dalam bentuk yang seperti sekarang ini. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, di sini saya mengatakan bahwa segala kejadian tersebut berjalan bukan dengan kehendak kita, tetapi dipaksakan oleh berbagai kejadian-kejadian
Dan ternyata kita saksikan berbagai malapetaka yang tentunya juga bukan dengan kehendak kita. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, setiap terjadi perubahan politik, selalu rakyat menyaksikan adanya berbagai malapetaka, dan setiap terjadi berbagai malapetaka itu, rakyat kita tidak mampu berbuat apa-apa kecuali hanya mengikuti alur peristiwa yang sedang berlangsung. Maka hadirin sekalian, di dalam keadaan yang demikian, kita wajib menunaikan tanggung jawab kita sebagai apa saja kita ini. Apakah sebagai rakyat biasa atau sebagai guru-guru agama atau sebagai pejabat dan sebagai apa saja, semua kita wajib menunaikan tanggung jawab kita terhadap berbagai peristiwa tersebut. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, era reformasi yang sekarang kita jalani ditandai dengan sikap di mana rakyat dilatih untuk mempunyai mode kehidupan yang baru, yaitu di mana rakyat dilatih untuk mempunyai keberanian atau jor-joran mencerca, mencaci maki pemerintah. Segala peristiwa, segala kejadian yang dikeluhkan oleh rakyat harus digiring kepada satu kesimpulan bahwa ini adalah salahnya pemerintah. Begitu yang kita saksikan, mode yang sedang mode yang sedang digulirkan di dalam kehidupan sosial politik umat Islam. Dan di saat yang seperti inilah, maka umat Islam harus diingatkan bahwa sesungguhnya arus yang ada ini membawa mereka untuk menyimpang dari agamanya, membawa mereka untuk menyimpang dari sunnah tuntunan Rasulnya. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, di saat yang seperti ini, orang akan berlomba-lomba memperoleh kepentingan duniawi dengan cara mencaci maki pemerintah atau merendahkan pemerintah. Sebagaimana di masa yang baru lewat, masa Orde Baru, yang kemarin orang berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan duniawi dengan cara menjilat pemerintah dan menyanjung pemerintah. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ahlud dunia
Mereka yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul qatifah. Sungguh sial dan celaka hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya permadani, dan berbagai perlengkapan dunia yang Rasulullah SAW menyatakan di mana celakanya mereka itu ialah idza syika falan taqash, apabila dicucuk duri maka dia tidak mampu untuk melepaskan duri itu dari badannya. Yakni bila mereka nanti ditimpa malapetaka akibat perbuatan mereka, mereka tidak mampu berbuat apa-apa untuk mengatasi problem mereka yang sesungguhnya mereka bikin sendiri. Hadirin sekalian, oleh karena itu sebagai umat Islam harus diingatkan bahwa mereka ini atau kita ini adalah umat yang beragama, umat yang terikat dengan tuntunan kitabullah dan sunnah rasulnya, terikat dengan tuntunan Allah dan rasulnya. Maka perkara dunia bukanlah sebagai perkara tujuan utama di dalam menyatakan sikap benci ataupun menyatakan sikap senang. Tetapi kita mempunyai dasar yang datang dari Allah, di mana kita wajib untuk mentaatinya dalam keadaan kita senang atau dalam keadaan kita tidak suka kepadanya. Maka hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, dengan berbagai peristiwa-peristiwa tersebut, ternyata kita melihat kenyataan di mana umat Islam adalah umat yang paling banyak jumlahnya atau mayoritas daripada bangsa ini, tetapi banyaknya jumlah mereka itu tidak mengantarkan mereka kepada status sosial politik yang mempunyai kewibawaan di hadapan umat lain. Hadirin, buktinya umat Islam selalu menjadi sasaran berbagai makar dan mereka diserang oleh berbagai gerakan-gerakan permusuhan dalam keadaan tidak mampu mereka membela diri mereka. Berbagai kekurang ajaran, berbagai kebiadaban selalu muncul dalam setiap peristiwa perubahan sosial politik yang semua itu ditujukan kepada umat ini, dan musuh-musuh tidak mempunyai rasa takut untuk menyatakan perang mereka terhadap umat ini. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, mengapa umat Islam selalu bernasib sebagai pihak yang diserang, dizalimi, dianiaya dalam setiap perubahan-perubahan sosial politik itu? Peristiwa jatuhnya Orde Lama, pembantaian dan berbagai keganasan ditujukan kepada umat Islam oleh PKI
dan mereka merencanakan kejahatan yang demikian besar dan mengerikan kepada umat ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan mereka berhasil menjalankan segala makar mereka. Allah gagalkan segala makar mereka, dan kemudian segera umat Islam bergandengan tangan dengan ABRI untuk melawan makar tersebut dan menggagalkan makar tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan umat Islam waktu itu. Kemudian sekarang juga kita saksikan ketika jatuhnya pemerintah Orde Baru, juga umat Islam menjadi sasaran pembantaian, sasaran permusuhan musuh-musuh bangsa dan negara, dan berulang lagi darah kaum muslimin tertumpah karenanya. Begitulah nasib umat ini. Dan sekali lagi hadirin, kita perlu untuk merujuk kepada agama kita, untuk kita mengerti diri kita ini, umat kita ini, mengapa umat ini tidak mempunyai kewibawaan di hadapan musuh-musuhnya. Selalu ditandai setiap wibawa pemerintahnya turun atau jatuh, muncullah berbagai gerakan-gerakan permusuhan kepada umat ini. Begitu hadirin sekalian, kenyataan yang harus kita melihatnya dengan penuh kesadaran untuk kita mengerti sebabnya. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memberitakan kepada kita sebab-sebab umat ini jatuh kewibawaannya, sebab-sebab umat ini begitu hinanya di hadapan musuhnya. Ada beberapa sebab yang dalam hal ini kita lihat sebab yang paling menyolok yang ada pada kita dan diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. 5 sebab tersebut adalah: pertama, umat ini bercerai-berai di dalam agama, yakni berpecah belah, saling bermusuhan dengan alasan agama. Dan inilah yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat ke-46. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian saling bertikai. Niscaya kalian akan kalah dan akan hilang kewibawaan kalian. Begitu Allah peringatkan. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, alasan bercerai-berai dengan sesama saudaranya, sesama umat Islam karena agama, ini adalah alasan bid'ah. Dan memang
perbuatan bid'ah, yakni menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebabkan umat ini bercerai-berai. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan hawa nafsu. Niscaya dengan kamu mengikuti jalan-jalan tersebut, kalian akan terpisah dari jalan Allah, dan ini adalah sebab untuk kemudian hawa nafsu mendominasi umat beragama, dan akhirnya mereka dengan alasan agama saling bercerai-berai dengan sesama saudaranya, sesama muslim. Yang kedua, meninggalkan cara berimannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyimpang dari cara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beriman. Ini adalah sebab umat ini tercerai-berai. Umat ini kehilangan wibawa di hadapan musuh-musuhnya. Yang semestinya kita beriman dengan cara teladan kita, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kader-kader Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menjadi orang yang patut dan wajib kita teladani di dalam beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian yang dinyatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-137. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Dan kalau mereka itu mau beriman seperti imannya kalian, para sahabat Nabi, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Dan apabila mereka berpaling dari cara beriman kalian, para sahabat Nabi, niscaya mereka terus-menerus di dalam perpecahan. Maka cukuplah Allah sebagai pembela kamu di dalam menghadapi orang-orang yang berpaling dari cara beriman para sahabat tersebut. Dan Dia Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, firman Allah ini lebih menegaskan bahwa sesungguhnya menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam resikonya ialah tercerai-berai umat ini. Tercerai-berainya umat ini resikonya ialah jatuh kewibawaan mereka di hadapan musuh-musuhnya, sehingga mereka akan menjadi sasaran berbagai kekejaman musuh-musuh umat Islam. Yang ketiga, perkara yang menyebabkan umat Islam ini jatuh kewibawaannya adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. yakni lebih mencintai dunia daripada akhirat. Bahkan demi dunia, demi mendapatkan
perkara duniawi, orang yang hubbud dunia ini rela melepaskan prinsip agamanya. Sehingga dengan keadaan seperti itu dia menjadi takut mati. Dan karena itu dia menjadi umat yang penakut. Demikian yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau. Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillati nahnu yawma idhin. Qala la bal antum yawma idhin kathir. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Wala yakdhifanna Allahu fi qulubikumul wahan. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahan. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Rasulullah menyatakan sangat dekat, dikhawatirkan sangat dekat akan datang masanya di mana berbagai umat-umat mereka itu berkerumun mengerumuni kalian wahai kaum muslimin untuk memerangi kalian. Sebagaimana keadaannya piring nasi yang dikerumuni oleh orang-orang lapar yang akan makan daripadanya. Ini diingatkan oleh Rasulullah, sudah dekat akan datangnya masa seperti itu, di mana berbagai umat-umat berkerumun mengerumuni atau mengepung umat Islam untuk memerangi mereka, sebagaimana keadaan orang-orang yang mau makan mengerumuni piring nasi. Salah seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apakah kita pada waktu itu sedikit jumlahnya?" Rasulullah SAW menegaskan, "Tidak. Bahkan kalian pada waktu itu banyak jumlahnya. Tetapi keadaan kalian itu seperti buih. Seperti buih." Dan kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah akan mencabut dari hati-hati musuh kalian al-mahabah, rasa takut kepada kalian dicabut oleh Allah dari musuh-musuh kalian. Dan Allah akan melontarkan, akan memasukkan di dalam hati kalian kaum muslimin rasa hina, atau Allah akan memasukkan di dalam hati kalian al-wahan. Dan kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah wahan itu?" Beliau menjawab, "Ialah hubbud dunya, cinta kepada dunia dan takut mati." Ini yang menyebabkan musuh-musuh Islam itu berkerumun kepadanya, mengepung umat Islam, memerangi umat Islam dengan tanpa rasa takut sedikit pun. Dan memang jadilah umat Islam ini sebagai umat bulan-bulanan para pembunuh ataupun orang-orang yang senang menumpahkan darah. Begitulah Rasulullah SAW beritakan. Hadirin, maka sebab ketiga di sini
munculnya, kalau kemudian ternyata mereka juga mencari dunia atau menjadikan dunia sebagai tujuan utama kehidupan di dunia ini, maka sama keadaan mereka dengan musuh-musuh mereka, dan jadilah mereka itu lebih rendah, lebih lemah daripada musuh-musuh mereka. Apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW ini kita saksikan di generasi kita sekarang ini. Berbagai kejadian-kejadian pembantaian umat Islam di dunia, di Balkan, dan di Afrika ataupun di Asia, dan terakhir di negeri kita ini. Kejadian demi kejadian umat Islam menjadi sasaran pembantaian musuh-musuhnya. Bahkan umat Islam menjadi alat untuk menekan pihak pemerintah, guna mereka paksa pemerintah supaya tunduk dengan kemauan mereka. Umat Islam yang dijadikan sebagai alat. Kekacauan demi kekacauan meletus, dan semua itu adalah makar yang satu dengan lainnya mempunyai benang merah, menghubungkan satu dengan lainnya di bawah satu komando musuh-musuh bangsa dan negara. Hadirin sekalian yang saya cintai, yang keempat, ya, perkara yang menyebabkan umat ini demikian rendahnya di hadapan musuh-musuhnya, ialah umat ini meninggalkan jihad fisabilillah, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Al-jihadu dzarwatu sanamil Islam, kata Rasulullah SAW. Jihad adalah puncak tertinggi daripada ajaran Islam. Demikian mulianya jihad itu. Berperang di jalan Allah, membela agama Allah. Tetapi ketika umat Islam menghinakan, menjatuhkan amalan jihad ini, dengan alasan jihad mereka menjalankan misi hawa nafsu mereka, bahkan merampok, membunuh dan memperkosa dengan label jihad, ini juga malapetaka dan kualat umat Islam dengan sebab perbuatan segelintir orang yang melecehkan amalan jihad tersebut, dengan sebab menjatuhkan amalan yang sesungguhnya mempunyai nilai ibadah yang tertinggi. Sehingga konotasinya kalau jihad ialah pemboman, perampokan, penculikan, berbagai perbuatan-perbuatan yang diingkari oleh rakyat, oleh bangsa dan negara. Nah, ini juga menjadi sebab umat Islam jatuh kewibawaannya, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, la in taraktumul jihada wa akhadtum bi adnabil baqar wa tabaya'tum bil 'ainah la yalzimannakumullahu madillatan fi qulubikum la tanfakku ankum hatta tatubu ila Allah wa tarji'u ala ma kuntum alaih. Rawahu Ahmad fi musnadih. Beliau menyatakan yang artinya, kalau kalian meninggalkan jihad
dan kemudian kalian memegangi ekor sapi, yakni sibuk dengan peternakan, dan kalian berjual beli dengan al-'inah, jual beli yang haram, yaitu jual beli dengan dua harga, yang contohnya dalam hal ini seperti jual beli cek mundur. Ini salah satu contohnya, dengan dibayar kontan lebih rendah dari nilai cek itu. Ini termasuk bai'ul inah, jual beli dengan cara al-inah yang dilarang. Maka kata Rasulullah SAW, kalau sudah kalian lakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sibuk dengan berbagai kehidupan duniawi, dan bahkan kalian berjual beli dengan cara yang haram, maka Allah akan campakkan di dalam hati kalian kehinaan, minder, rasa minder, bahkan minder untuk menampakkan keislamannya, menampakkan dengan tegas prinsip agamanya. Dan tidak akan hal ini terlepas dari kalian. Rasa hina, rasa minder itu tidak akan terlepas dari kalian, sehingga kalian mau bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah, yakni kembali kepada kehidupan kalian yang semula, yaitu mentaati syariat Allah. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, jihad bila dalam artian perang di jalan Allah, membela agama Allah, harus dipimpin oleh pemerintah dan dengan seizin pemerintah. Begitu yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Bukan dalam rangka untuk menjatuhkan kewibawaan pemerintah, atau bukan dalam rangka untuk merongrong kewibawaan pemerintah. Sebab kalau sudah jihad mempunyai konotasi demikian, maka hadirin sekalian, itu berarti pelecehan terhadap prinsip daripada agama, atau pelecehan terhadap amalan ibadah yang paling agung daripada agama ini. Begitulah Rasulullah beritakan bahwa sebab umat ini jatuh wibawanya karena melecehkan amalan jihad fi sabilillah. Yang kelima, yaitu munculnya mentalitas taklid. Umat ini menjadi mukallidun. Mereka membebek kepada pimpinan-pimpinan yang jahat, sehingga mereka melihat yang hak itu batil dan batil itu hak, dengan kepemimpinan para pimpinan-pimpinan yang jahat itu. Umat Islam dengan munculnya para pemimpin yang jahat kemudian didukung oleh masyarakat yang membebek kepada pimpinan itu, jadilah mereka itu dicampakkan di dalam derajat kehinaan, kerendahan di hadapan umat-umat lain. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, munculnya mentalitas taklid membebek ini adalah sebagai konsekuensi keringnya atau diabaikannya ilmu agama, sehingga
kemampuan umat untuk mengkritik pimpinannya atau saudaranya di dalam hal kesalahan yang dilakukan telah pupus. Dan inilah di saat meratanya kejahilan, kebodohan umat tentang agamanya, muncul para pimpinan penyesat. Hadirin, Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah mengingatkan dan sudah mengkhawatirkan nasib umatnya. Beliau menyatakan, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Sungguh, hanyalah yang aku sangat khawatirkan menimpa umatku ialah para pimpinan-pimpinan penyesat yang untuk kepentingan duniawi menyesatkan umatnya kepada hawa nafsu yang dia maukan. Pimpinan yang kerjaannya jual beli umat. Umat menjadi komoditi politik para pimpinan tersebut. Bukan saja umat, bahkan darahnya umat menjadi komoditi politik mereka. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, bukti bahwa umat kita ini sudah tidak mempunyai kemampuan kritik ilmiah. Kita lihat adanya pimpinan-pimpinan atau orang-orang yang sampai mengeluarkan kalimat kufur, tetapi mereka diam. Gus Dur bilang bahwa Yahudi dan Nasara itu bukanlah kafir. Siapa yang mengkafirkan Yahudi dan Nasara itu berarti nggak ngerti agama. Ini dinyatakan di hadapan ratusan ribu massa. Tetapi pernyataan yang seperti ini, yang jelas-jelasan langsung bertentangan dengan kitabullah dan sunnah rasulnya, Yahudi dan Nasara dinyatakan kafir oleh Allah dan rasulnya, tidak ada yang bersuara untuk mengkritiknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu rupa mereka membebek begitu saja kepada pimpinannya. Dan ini satu dari sekian banyak contoh kejadian-kejadian yang ada di mata kita, di hadapan mata kita. Kita menyaksikan itu dan kita mendengar, telinga kita mendengar hal tersebut. Tetapi semua itu berlalu demikian saja, tanpa komentar dan tanpa penilaian. Ketika Majelis Ulama Indonesia dalam Kongres Umat Islam kedua memutuskan bahwa Presiden Indonesia haruslah orang Muslim dan pria, maka muncullah para penulis-penulis di berbagai mass media untuk melecehkan keputusan tersebut, bahkan membelokkan pengertian ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan larangan tegas wanita sebagai pimpinan negara. Dan juga sedikit sekali reaksi terhadap kenyataan atau fenomena yang demikian ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpa umat ini. Hadirin sekalian, 5 perkara ini
adalah sebab-sebab yang paling menonjol yang kita saksikan di dalam kehidupan kita, yang menjatuhkan kewibawaan umat ini di hadapan umat-umat yang lainnya. Maka segala perjuangan untuk membela aspirasi umat Islam, bila tidak mengatasi atau tidak berupaya mengatasi 5 problem tersebut, atau problem-problem yang menyebabkan jatuhnya kewibawaan umat Islam itu adalah perjuangan tambal sulam dan gali lubang tutup lubang. Karena tidak akan menyelesaikan permasalahan yang pokok atau yang asasi, dan terus-menerus akan muncul berbagai problem baru bila hal ini tidak diatasi. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ada beberapa hal upaya untuk sesungguhnya membawa umat ini agar mereka mengenal sesungguhnya aspirasi mereka itu apa. Yang sekarang ini kita saksikan, mayoritas umat Islam tidak mengerti aspirasinya. Bahkan mereka melalui jual beli suara, mereka itu diperdagangkan aspirasinya dan suara mereka demi untuk menggolkan aspirasi musuh-musuh mereka. Ini yang terjadi, dan kita merasa aneh. Umat Islam ikut mereka itu menyuarakan keresahan orang-orang Nasara, keresahan orang-orang yang merasa terancam kepentingannya ketika mereka saksikan pemerintah agak miring kepada kepentingan atau aspirasi umat Islam. Maka di bawah komando mereka, di bawah komando salibis, umat Islam melakukan gerakan-gerakan demonstrasi dan berbagai gerakan-gerakan pengacauan keamanan dan ketertiban kehidupan sosial politik dalam rangka menekan pemerintah. Sehingga setelah itu mereka tidak sadar, nanti di belakang hari akan muncul pemerintah yang dikehendaki oleh komandan mereka di dalam melakukan gerakan pengacauan keamanan itu. Komandan mereka menghendaki munculnya pemerintah yang fobi terhadap Islam. Baru akan tenang bila muncul pemerintah itu fobi terhadap Islam. Tapi kalau selama pemerintah itu masih memperdengarkan aspirasi umat Islam, maka terus umat Islam dipakai oleh musuh-musuh mereka untuk menekan pemerintah dengan berbagai kekacauan-kekacauan yang dibikin. Hadirin, kita saksikan ketika pemerintah dituduh sektarian, maka mereka pun menggerakkan para demonstran atau para pengacau di seluruh wilayah Nusantara, bahkan gerakan desintegrasi di seluruh wilayah Nusantara digerakkan dan dimunculkan. Kemudian mereka melontarkan ide untuk mempercepat pemilu. Dan pemerintah pun menuruti tekanan tersebut dan disediakan fasilitas
undang-undang yang mendukung terlaksananya percepatan pemilu. Ketika MPR melakukan sidang istimewa guna menggolkan undang-undang percepatan pemilu, mereka gerakkan dengan atas nama forum-forum mahasiswa untuk menggagalkan sidang istimewa MPR sehingga jatuh korban dari umat Islam. Kemudian setelah sidang istimewa menelurkan keputusan-keputusan yang antara lain percepatan pemilu, maka mereka merasa gagal untuk mencegah terjadinya sidang istimewa MPR. Mereka masuk kepada tahap kedua. Mereka membiayai besar-besaran partai-partai yang mereka anggap bisa untuk dimunculkan sebagai pemerintah yang fobi terhadap Islam, atau minimal meremehkan aspirasi umat Islam. Dan gerakan untuk memenangkan partai-partai ini dilakukan. Kemudian hadirin sekalian, sedang rame-ramenya persiapan berbagai partai untuk menyambut pemilu. Tiba-tiba muncul gerakan untuk menggagalkan pemilu. Dari orang-orang itu juga yang kemarin mereka itu menuntut percepatan pemilu. Diupayakan untuk disabotase dari lembaga-lembaga pemerintah yang menyiapkan perangkat pemilu. Kenapa terjadi demikian? Karena muncul hitung-hitungan suara. Oh, diperkirakan golongan status quo akan berhasil memenangkan pemilu. Bukan saja itu, ketika mereka gagal untuk menggunakan lembaga KPU menggagalkan pemilu, maka mereka membuat suara-suara akan terjadi kekacauan pada pasca pemilu. Bahkan disuarakan oleh Nurcholish Madjid, bila yang menang ialah Habibie, maka nasibnya Habibie akan seperti Soeharto, dijatuhkan oleh gerakan-gerakan rakyat, walaupun menangnya dengan jurdil. Ini maunya apa ini? Menuntut pemilu yang jurdil, tetapi ketika dihitung-hitung ternyata kemungkinan besar dari partai atau dari calon pemerintah itu menang, mereka membuat persiapan-persiapan untuk mengacau. Persiapan untuk meletuskan berbagai kekacauan. Bahkan Nurcholish menyatakan lebih-lebih lagi bila Golkar itu menang, walaupun dalam pemilu yang jurdil, pasti akan terjadi kekacauan. Ini omongan, bukanlah omongannya Nurcholish semata, tetapi omongannya orang-orang yang di belakang dia. Persis omongan ini ketika beberapa tahun yang lalu, ketika di masa akhir-akhir pemerintah Orde Baru, Presiden Soeharto waktu itu lebih cenderung kepada kepentingan umat Islam, lebih mendengarkan aspirasi umat Islam. Maka tiba-tiba muncullah waktu itu surat dari Abdurrahman Wahid
memperingatkan Presiden Soeharto agar jangan terlalu memberi hati umat Islam. Dan surat itu dilansir di majalah berita mingguan Tempo waktu itu. Jangan terlalu memberi hati umat Islam. Nanti Indonesia akan menjadi Aljazair kedua. Iya. Ini juga bukan surat dari semata-mata sosok Gus Dur, tetapi dari orang-orang yang dibalik dia. Berarti pemerintah Soeharto mendapatkan peringatan ketika semakin dekat kepada umat Islam. Dan ketika itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah pemerintah kami agar tetap memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada umat Islam setelah kemarin memberangus aspirasi umat Islam. Dan setelah itu, beberapa tahun setelah munculnya surat itu, meletuslah gerakan reformasi, menghukum Soeharto, dan dijatuhkan pemerintah tersebut. Dan kemudian ketika yang muncul ternyata orang yang tidak mereka kehendaki, maka muncul lagi gerakan-gerakan itu. Dan sampai hari ini, bahkan dengan pernyataan-pernyataan tadi, mungkin akan sampai berlangsung terus setelah pemilu. Umat Islam lagi nanti yang akan menjadi korban. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, inilah sesungguhnya kenyataan yang ada. Dan sesungguhnya mereka tidak menghendaki demokratisme yang mereka agung-agungkan itu, yang mereka keramatkan itu. Tidak, bukan itu yang mereka maukan. Yang mereka maukan ialah menyudahi keresahan mereka munculnya pemerintah yang istilah mereka sektarian, memihak kepada salah satu golongan, yakni dalam hal ini memihak umat Islam. Itu yang mereka takutkan. Bukan mereka menuntut demokratisme dan sebagainya. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, semua gerakan-gerakan dan program-program itu yang dipakai sebagai ujung tombak ialah umat Islam. Mengapa demikian? Karena memang pada mereka telah muncul 5 perkara itu tadi. Dan bagaimana kita untuk mengatasi problem ini, problem umat ini? Dituntunkan di sini. Ada beberapa upaya untuk mendidik umat ini, menyelamatkan mereka, memperjuangkan keselamatan mereka agar tidak terus-menerus menjadi alat gerakan berbagai pengacuan-pengacuan itu tadi. Pertama, upaya mendidik dan menumbuhkan di umat ini prinsip al-wala wal bara'. Prinsip al-wala yakni prinsip cinta berdasarkan agama. Mencintai seseorang berdasarkan agama, mencintai kelompok berdasarkan agama, mencintai bangsa berdasarkan agama. Yakni mencintai siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Al-bara', prinsip al-bara' yaitu benci. Membenci seseorang ataupun membenci satu kelompok atau satu gerombolan berdasarkan tuntunan agama. Ini namanya prinsip al-wala wal bara'. Umat ini harus dididik demikian.
Jangan cinta dan benci semata-mata berdasarkan tinjauan hawa nafsu saja. Tetapi harus berdasarkan tuntunan agama. Agama mengajarkan kepada kita siapa kawan kita, siapa lawan kita. Karena umat ini tidak mengenal prinsip al-wala wal bara, akhirnya umat ini tidak mengenal siapa kawannya dan siapa lawannya. Kawannya disikapi sebagai lawan, lawannya disikapi sebagai kawan. Maka harus umat ini dididik dengan prinsip tersebut. Prinsip tersebut antara lain disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat ke-64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai ahlal kitab, kemarilah kepada kata bersama, kepada persatuan di antara kita dan kalian. Apa dasar persatuannya? Yaitu kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Tauhidul ibadah, mengibadai hanya Allah dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu pun. Dan yang ketiga, asas persatuan itu ialah tidak boleh di antara kita saling menyembah kepada yang lainnya. Menyembah di sini maksudnya apa? Diterangkan oleh Ibnu Juraij rahimahullah, menyembah itu ialah mentaati pemimpin untuk bermaksiat kepada Allah. Itu namanya menyembah. Jangan di antara kita itu saling taat di dalam perkara maksiat kepada Allah. Dan jangan saling sujud di antara kita. 3 prinsip persatuan ini. Yang ini adalah prinsip al-wala wal bara. Dasar al-wala wal bara menyatakan bahwa peribadatan itu hanya milik Allah semata, dengan segala jenisnya. Dan yang kedua, meninggalkan segala bentuk syirik, menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Serta yang ketiga ialah tidak boleh kita melakukan kultus individu, yakni saling mentaati di dalam perkara yang jelas-jelas melanggar syariat Allah, yakni durhaka kepada Allah. Ini adalah prinsip daripada al-wala wal bara. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, yang kedua, setelah umat ini ditanam kepadanya prinsip al-wala wal bara tersebut, ialah mendidik mereka untuk mengenal dan mencintai, meneladani para sahabat Nabi SAW serta para murid-murid beliau, yakni tabi'in, serta generasi ketiga yaitu para murid-murid tabi'in, yaitu tabi'in, serta segenap ulama ahlul hadis. Mencintai mereka, mendidik umat ini untuk mencintai mereka dengan mengenalkan sejarah kegemilangan dan keagungan mereka.
agar mereka tahu sesungguhnya pantaslah para sahabat Nabi dan para tabi'in serta tabi'in serta para ulama itu untuk diikuti menjadi panutan mereka. Ulama ahlul hadis. Dan inilah sesungguhnya yang diberitakan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10. Allah memberitakan tentang keadaan umat yang ideal, yaitu firman-Nya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang atau generasi yang datang sesudah sahabat Nabi, mereka itu berdoa. Isi doa mereka ialah, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, yang terlebih dahulu telah wafat dengan iman, mati dalam keadaan iman. Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami kedengkian dan kebencian kepada saudara-saudara kaum mukminin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang dan Pengasih. Ini diberitakan oleh Allah tentang umat-umat teladan yang mereka itu antara lain mempunyai ciri khas, yaitu menyebut dan mendoakan dengan kebaikan generasi yang telah lewat dengan keimanan. Generasi sahabat menunjukkan kecintaan kepada para sahabat dengan mendoakan kebaikan bagi mereka yang telah wafat. Menunjukkan kecintaan kepada para ulama. Hadirin, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita agar kita mengikuti atau meneladani mereka itu. Dan ternyata mereka umat yang mempunyai kewibawaan yang prima. Ketika mereka mempunyai sikap terhadap umat yang lalu dengan rasa cinta itu tadi, maka mereka mempunyai kewibawaan di hadapan umat-umat lainnya dengan kewibawaan yang prima. Yang mereka itu ditakuti oleh musuh-musuhnya, sampai diberitakan oleh Rasulullah SAW, musuhnya lari ketika mereka itu bergerak dalam jarak perjalanan 1 bulan. Sudah lari ketakutan. Kewibawaan yang prima. Jangankan membuat pengacauan atau menjadikan mereka sebagai ujung tombak berbagai kekacauan dan makar, mendekat dengan perencanaan yang jahat tidak mampu. Ini karena antara lain mereka itu mempunyai kecintaan kepada generasi yang lalu. Kemudian upaya yang ketiga untuk menyelamatkan umat ini adalah memperingatkan umat dari kejahatan dan bahaya pemimpin jahat yang akan menyesatkan mereka
serta merusakkan kehidupan dunia dan akhirat mereka. Umat ini harus diingatkan kejahatan para pemimpin-pemimpin yang tidak mempunyai rencana kecuali makar terhadap mereka. Karena hadirin, sebagaimana yang disebutkan tadi, umat ini tidak mengerti siapa kawannya dan siapa lawannya. Kadang-kadang ikut-ikutan mendukung pemimpin-pemimpin yang sesungguhnya pemimpin itu adalah badut-badut politik. Tokoh-tokoh pemimpin yang hanya asbun, sekedar untuk menyatakan pernyataan kontroversial. Ketika dituntut untuk klarifikasi pernyataannya, lepas tangan. Pemimpin yang selevel Amin Rais, yang profesor, doktor, bikin pernyataan seperti pernyataannya orang-orang pelawak asbun. Ketika dituntut untuk memberikan klarifikasi dari pernyataannya itu, nggak mau. Bahkan pengikutnya membuat permisalan yang lucu. Masa kalau ada orang teriak maling, yang dituntut yang teriak, bukan malingnya. Loh, bagaimana? Kan mestinya kalau ada orang teriak maling ditanya, loh mana malingnya? Diklarifikasi, larinya kemana, dan warna bajunya bagaimana. Nggak mau, dengan arogan. Ini tipe-tipe pemimpin yang muncul, yang berambisi untuk memimpin bangsa dan negara ini. Ya, asbun atau asmuni, asal muni. Dan terus demikian berlomba-lomba untuk membuat pernyataan-pernyataan seperti itu. Yang penting popularitasnya akan naik, perhitungannya begitu. Ya dasar memang umatnya seperti ini. Pernyataan atau sikap-sikap seperti itu tidak diperhitungkan sebagai kerendahan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, saya akan disuap 1 triliun. Ketika ditanya, diem. Siapa yang menyuapnya? Diem. Nah ini yang ada. Para badut-badut politik membuat pernyataan atau tingkah laku melawak di hadapan umat, tetapi dianggap sebagai sesuatu tingkah laku intelek. Karena memang umat sudah digiring kepada satu opini, bahwa inilah adalah orang yang betul-betul intelek. Sehingga siapa yang menyatakannya bukan sebagai orang tokoh intelek, dianggap kuno atau kampungan. Takut dibilang kampungan, maka ikut-ikutan menyatakan seperti itu. Minder. Dan terus muncul pemimpin-pemimpin yang demikian, dan semuanya bisa untuk membuat rakyat terkesima dengan penampilan-penampilannya. Umat harus diingatkan pemimpin-pemimpin yang berbahaya terhadap masa depan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qalam ayat ke-10 sampai ke-16 memberitakan tentang keadaan sifat-sifat pemimpin yang jahat, yang tidak boleh kita ikuti. Allah berfirman,
wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dhalika zanim an kana dha malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu 'alal khurtum. Allah memberitakan di ayat ini 8 tipe pemimpin yang jahat yang kita tidak boleh mengikutinya. Pertama, hallafim mahin, suka sumpah dengan sumpah palsu, sumpah yang dusta. Untuk menutupi kedustaannya, maka meyakinkan orang dengan sumpah, dengan menyebut nama Allah, guna menjadi tameng kedustaannya. Kedua, hammaz. Hammaz yakni suka berghibah, membicarakan atau mencari-cari kejelekan orang lain, apalagi orang lain itu lawan politiknya. Apalagi orang tersebut bisa, kalau disebutkan kejelekan-kejelekannya, akan menaikkan pamor dia di kancah politik. Hammaz yakni orang yang suka berghibah, membicarakan kejelekan sesama muslimin untuk kepentingan hawa nafsunya. Yang ketiga, masya'im binamim, suka mengadu domba, berkeliling ke sana kemari untuk memprovokasi umat guna bermusuhan satu dengan lainnya. Para provokator kerjaannya memanas-manasi rakyat untuk mereka itu terus-menerus merasa tidak puas dengan apa yang mereka terima atau mereka dapati, sehingga rakyat betul-betul rawan meletus, terbakar oleh berbagai provokasi tadi. Pemimpin yang masya'im binamim, tidak memberikan bimbingan kepada rakyat, tetapi justru memanas-manasi rakyat untuk tidak puas kepada lawan politiknya atau pemerintah yang sedang berkuasa, karena dia sedang berambisi untuk menduduki jabatan tersebut. Yang keempat, sifat keempat, dikatakan oleh Allah, manna'in lil khair, mencegah dirinya dari berbuat kebaikan. Bila diajak kepada kebaikan, dia malas. Dan dia bakhil sekali, kikir sekali untuk berbuat kebaikan. Karena memang egois. Bila kebaikan itu tidak mendatangkan keuntungan hawa nafsunya, dia tidak mau berbuat. Jadi terus-menerus dia menghitung-hitung untuk berbuat kebaikan itu, asal berkaitan dengan kepentingan yang melampaui batas di dalam perkara yang dibolehkan. Mumpung boleh, maka dia pun melampaui batas di dalam perkara tersebut, sampai yang semula boleh menjadi haram. Dan dikatakan yang keenam ialah athim. Athim
yakni mempunyai semangat atau hobi berbuat keharaman di dalam perkara yang halal melampaui batas sehingga dia terjatuh kepada yang haram. Di dalam perkara keharaman dia terus-menerus di dalam perbuatan itu tanpa memperhatikan ini adalah perkara yang mendatangkan dosa. Ketujuh, utullin. Utul artinya sifat keadaan seorang yang mempunyai postur tubuh yang kekar tetapi dipakai untuk perkara yang haram. Jagoan-jagoan, centeng-centeng, untuk kekuatan badannya yang diberikan oleh Allah kepadanya dipakai untuk perkara yang haram. Yang Rasulullah SAW memberitakan, ala unabbi'ukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutadha'if law aqsama 'ala Allah la abarrah. Ala unabbi'ukum bi ahlin nar kullu utullin jawadin mustakbir. Rawahu Ahmad. Maukah aku beritahu kalian tentang keadaan penghuni surga, yaitu orang-orang yang lemah dan dizalimi atau dianggap lemah, yang bila dia itu bersumpah menyebut nama Allah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, niscaya Allah akan memberinya. Orang-orang yang dianggap lemah tidak diperhitungkan sama sekali oleh manusia, tetapi dia mempunyai kekuatan hubungan dengan Allah. Para wali-wali Allah. Kemudian Rasulullah katakan, maukah aku beritahu kalian tentang penghuni neraka? Yaitu orang-orang yang badannya kekar, besar, tetapi sombong dengan penampilan yang seperti itu. Seperti itu. Ini penghuni neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan yang ke-8 dari pemimpin yang jahat, sifat pemimpin yang jahat ialah zanim, yaitu seorang yang dikatakan oleh Ibnu Abbas al-fahishul la'im, orang yang keji dan tidak tahu budi, tidak mengerti atau tidak mau mengakui jasa orang kepadanya. Ini 8 sifat-sifat pemimpin yang jahat yang Allah katakan fala tuti', jangan kamu taati orang yang demikian, jangan kamu ikuti. Hadirin, demikian lengkap Allah menceritakan tentang demikian lengkap Allah di samping orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka kalau Allah telah memperingatkan di dalam Al-Quran seperti itu, yang Al-Quran ini dibaca oleh segenap kaum muslimin, mestinya kaum muslimin mendapatkan peringatan dari apa yang dibaca oleh mereka, sehingga mereka mestinya mengerti di dalam mengikuti pemimpin yang mana. Oleh sebab itu hadirin, umat ini harus dibimbing
untuk diperingatkan bahayanya pemimpin-pemimpin yang jahat, yang akan menjadi sebab malapetaka menimpa mereka juga. Selanjutnya yang keempat, upaya keempat ialah menumbuhkan semangat amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru umat kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Saling menasihati, ditumbuhkan semangat saling menasihati di antara kaum muslimin dengan menumbuhkan kecintaan kepada ilmu agama. Sementara ini umat kita perkara ilmu agama sampingan, sisa waktu. Anaknya dituntut untuk menumpahkan perhatian kepada ilmu-ilmu iptek, dan sisa waktu bolehlah kamu ikut ngaji. Tetapi yang pokok ialah ilmu-ilmu iptek, teknologi. Itu yang dikejar dan itu yang dididikkan kepada anak-anaknya. Sehingga muncul generasi yang materialis, yang dalam keadaan sudah sebagai sarjana tetapi nggak bisa baca Quran. Muslim. Musibah. Bahkan sholat pun tidak mengerti, toharoh pun, masalah toharoh bersih dari najis nggak ngerti. Sarjana. Nah, maka umat ini harus dididik untuk mencintai agamanya, sehingga mereka mendidik anak-anaknya untuk mencintai ilmu agama. Dan jangan terus-menerus anaknya itu dicurigai kalau belajar agama. Belajar ngaji-ngaji tok, nanti jadi kere kowe. Anaknya dididik seperti itu. Kalau ngaji terus, ikut pengajian, nanti uripmu jadi kere, melarat, miskin. Kamu mau makan apa? Demikian kesan itu dimasukkan kepada anaknya. Didikan demikian ini diberikan kepada anaknya sebagai doktrin. Maka umat ini harus dipanggil untuk mencintai ilmu agama. Ketahuilah segala malapetaka yang terjadi menimpa kita, kenakalan remaja, kenakalan orang tua, kenakalan suami, kenakalan istri dan sebagainya, semua malapetaka itu karena ilmu agama dan pengamalannya diabaikan. Ketahuilah segala, sehingga jadi malapetaka bagi kehidupan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan dalam surat Al-Asr, surat yang pendek, yang barangkali kita semua menghafalnya. Wal asri, innal insana lafi khusrin, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Semuanya di dalam kerugian dunia dan akhirat, terancam oleh kerugian kebangkrutan dunia akhirat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat kepada kebenaran dan saling berwasiat kepada kesabaran. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan tentang surat Al-Asr ini, "Lau fakkaran nasu kulluhum fi hadhihi surati lakafathum."
Niscaya kalau seandainya orang itu berpikir tentang makna ayat ini, surat ini, niscaya akan cukup menjadi pelajaran hidup bagi mereka. Bagaimana itu? Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menerangkan bahwa di dalam surat ini Allah menjelaskan 4 tingkatan orang untuk mendapatkan kesempurnaan hidup. Barang siapa yang telah menyempurnakan 4 tingkatan tersebut, dia akan mendapatkan kesempurnaan. 4 tingkatan itu pertama ialah ma'rifatul haq, mengenal kebenaran. Kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah itu dia mencintai kebenaran tersebut dan meyakininya. Yang kedua, amaluhu bihi, beramal dengannya. Setelah dia beramal dengannya dan merasakan lezatnya hidup dengan mengamalkan kebenaran tersebut. Yang ketiga, ta'limuhu man la yuhsinuh, mengajari orang yang tidak mengerti. Diajari orang itu tentang kebenaran tersebut. Yang keempat ialah sabruhu ala ta'allumihi wal amalu bihi wa ta'limuh. Sabar di dalam mempelajari kebenaran itu dan di dalam beramal dengan kebenaran itu, serta di dalam mengajarkannya kepada manusia. Dalam mengajarkan terus menerus, berbagai halangan tetap akan dihadapinya, tidak menyebabkan dia mundur dari upaya tersebut. Begitulah hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bagaimana semestinya hidup yang sempurna, yang bisa dicapai oleh umat manusia. Ada kesempurnaan yang tidak bisa dicapai oleh manusia, karena manusia tempatnya kesalahan dan kekhilafan. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah untuk kita mencapainya ialah kesempurnaan yang kita bisa mencapainya. Umat harus diajarkan ilmu agama ini. Yang kelima, menumbuhkan kebencian dan antipat orang atau pihak yang menyatakan permusuhan kepada Allah dan Rasulnya. Ini penting agar umat ini di dalam menyalurkan kebenciannya itu, karena memang semua kita diciptakan oleh Allah mempunyai cinta dan benci. Siapa yang kita cintai dan siapa yang kita benci? Maka umat ini harus dibimbing. Umat Islam harus ditanamkan kebencian kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya, atau orang-orang yang menyatakan tantangan kepada agama Allah, agar mereka tidak terjebak oleh berbagai makar-makar mereka itu. Pada agama Allah nyatakan dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Tidak mungkin kamu dapati orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat mencintai orang yang memerangi atau membenci Allah dan Rasulnya, membenci agamanya, membenci agama ini. Kalau umat ini diingatkan atau dibimbing atau dididik untuk membenci orang-orang yang menyatakan permusuhan kepada agamanya, niscaya tidak akan muncul
orang-orang yang lisannya lancang terhadap agama ini, tidak akan muncul kasus-kasus semacam kasus-kasus semacam atau yang sejenisnya. Karena umat ini punya kewibawaan dan diketahui oleh musuhnya, umat ini bila disentuh agamanya atau diinjak-injak agamanya, mereka akan marah dan menyikapi orang tersebut sebagai musuhnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, walaupun yang menyatakan permusuhan kepada agama ini adalah bapak-bapaknya atau anak-anaknya atau saudara-saudaranya, semua itu dikesampingkan. Hubungan persaudaraan, hubungan darah dikesampingkan kalau sudah berhadapan dengan perkara agama. Umat dididik kepada keadaan yang demikian, atau kepada mental yang demikian, atau kepada ulaika kataba fi qulubihimul iman. Kalau orang itu berhasil mempunyai kebencian dan antipati terhadap orang-orang yang menyatakan permusuhan kepada Allah dan Rasulnya itu, kepada agama Allah ini, berhasil dia, walaupun itu bapaknya sendiri atau anaknya atau saudaranya, tetapi kalau lisannya mencerca agama ini, dia benci. Barang siapa yang berhasil demikian, kata Allah, mereka itu yang Allah jadikan iman di dalam hati mereka. Wa ayyadahum biruhim minhu, dan Allah kuatkan iman itu dengan hidayah daripadanya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah masukkan mereka itu ke surga yang mengalir di surga yang radhiyallahu anhum wa radu anhu. Semoga Allah telah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah golongannya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah, sesungguhnya golongannya Allah itu orang-orang yang sukses. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, 5 perkara ini diupayakan kepada umat, agar umat mengerti aspirasinya sesungguhnya apa. Dan umat ini sesungguhnya mempunyai keinginan, kalau mereka itu normal, mereka punya keinginan untuk mengamalkan agamanya dengan tenang. Dan pemerintahnya menjamin mereka dari segala makar musuh-musuh mereka. Dan hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, dalam hal ini perlu terus-menerus diingatkan kepada umat ini tentang terus-menerusnya makar musuh-musuh bangsa dan negara ini, yang juga musuh mereka, yang sesungguhnya hakikatnya musuh umat Islam. Mereka terus-menerus berusaha untuk mengacaukan segala kepentingan dan maslahat umat Islam. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, juga termasuk dalam hal ini perkara pemilu yang sebentar lagi akan berlangsung. Umat Islam agar jangan menjadi alat musuh-musuh mereka. Bagi mereka, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menyatakan boleh memilih dalam rangka kekhawatiran munculnya pemerintah yang akan berbahaya terhadap umat Islam, pemerintah yang fobi terhadap Islam wal muslimin. Silakan pilih partai yang akan menghadang
munculnya partai yang mempunyai misi permusuhan kepada umat Islam. Kemudian ulama yang lainnya menyatakan tidak perlu memilih, karena semuanya itu sesungguhnya perkara permainan, dan pemilu bukan tujuan, bukan dijadikan tujuan mereka, musuh-musuh bangsa dan negara itu, tetapi tujuan mereka ialah kalau berhasil menegakkan pemerintah yang pobi terhadap Islam wal muslimin. Maka hadirin sekalian, adanya ikhtilaf yang seperti itu, yang mau golput silakan, tapi jangan kampanye golput. Yang mau memilih silahkan, dan jangan mencerca yang golput. Hadirin, agar umat Islam jangan memusuhi saudaranya dalam perkara yang tidak sepantasnya dia bermusuhan dalam perkara tersebut. Sebab kalau sudah seorang itu golput dan kampanye golput, itu berarti akan berhadapan dengan perkara lain, yaitu menjatuhkan wibawa pemerintah. Dan itu akan juga berbahaya terhadap masa depan mereka. Maka hadirin sekalian, di sini sebagai penutup kata, saya ingatkan lagi salah seorang ulama, yaitu Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah. Beliau menyatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'azzamu sultana wal ulama, fa in 'azzamu hadzaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum, wa in istakhaffu bi hadzaini afsadu dunyahum wa ukhrahum. Kaum muslimin selamanya dalam kebaikan selama mereka mengagungkan memuliakan pemerintahnya dan mengagungkan memuliakan ulamanya. Maka kalau mereka mengagungkan dua golongan manusia ini tadi, ulama dan umara, Allah akan memperbaiki akan dunia mereka dan akhirat mereka. Tetapi kalau mereka merendahkan ulama dan umara ini, Allah akan rusakkan kehidupan dunia mereka dan akhirat mereka. Begitulah hadirin nasihat dari Sahal bin Abdullah, dan demikian nasihat dari para ulama yang lainnya. Kita diperingatkan terus dan dinasihati, dan kita tidak peduli orang menuduh kita dengan apapun. Dan dalam hal ini saya tidak peduli orang menganggap saya sebagai Soehartois atau pendukung status quo atau digaji oleh penguasa dan sebagainya. Saya tidak peduli tuduhan itu, karena ini adalah amanah yang harus saya sampaikan kepada umat, dan ini adalah tanggung jawab saya yang akan dipertanyakan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Karena saya tahu hal ini dan saya harus menyampaikan agar umat ikut tahu seperti yang saya tahu. Wallahu a'lamu bissawab. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya ini ada kesalahan-kesalahan, karena itu adalah dari kelemahan diri saya sendiri, dan apa yang benar dari apa yang saya sampaikan adalah kebenaran datangnya dari Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia ini dari segala musuh-musuh kita, dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, dan semoga kita
dianugerahi oleh Allah kekuatan untuk beramal dan taat kepada yang baik dan kemudian menjauhkan diri dari segala yang mungkar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.